Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wenti Dwi Anggreni SPD, dalam aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Di topik Merdeka Belajar mencakup 5 materi, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa peran kita sebagai guru? Peran seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi belajar, atau hal sekecil ucapan, pujian, atau cemooh yang tidak sengaja terucap, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Ingin menjadi guru seperti apakah kita? Guru perlu adaptif terhadap perubahan zaman. Guru harus selalu siap menyelaraskan diri agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan perubahan zaman. Guru harus terus mengembangkan kompetensinya sesuai perkembangan zaman untuk terus belajar yang merupakan bagian dari perjalanan kita menjadi manusia yang merdeka. Hal apa saja yang membuat kita harus selalu adaptif terhadap perubahan zaman? Cara belajar murid yang sudah berbeda, murid-murid yang sangat fasih terhadap teknologi, menjadikan internet sebagai sumber belajar utama, dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi ilmu pengetahuan, sekalipun tanpa kita berikan. Namun, mereka masih tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Pengajaran merupakan salah satu dari pendidikan, cara untuk menyampaikan suatu ilmu, dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan agar dapat memperbaiki perilakunya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, berdasarkan pada kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada, dan kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Mendidik menyeluruh meliputi pendidikan pengetahuan, keterampilan berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin. Menjadi manusia secara utuh. Pendidikan atau tuntunan sebaiknya mampu memberikan didikan lahir maupun batin, memandang murid secara utuh sebagai modal dalam mendampingi dan menentukan tujuan belajar. Asas Trikon yang terdiri atas kontinu, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbitanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan konsentris, yaitu
bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dengan asas trikon, guru dapat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid dan merancang pembelajaran berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Teori konvergensi. Tentunya kita sudah tidak asing dengan teori tabula rasa, yaitu aliran yang memandang bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif, yaitu aliran yang memandang bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Adanya teori tabula rasa dan teori negatif oleh Ki Hajar Dewantara tidak dijadikan mutlak sebagai suatu kebenaran. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan atau memperjelas arti dan maksudnya. Menurut aliran teori konvergensi, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram, yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Budi pekerti dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelektual. Bagian biologis berkaitan dengan perasaan jiwa manusia, yaitu rasa takut, kecewa, berani, egoisme, dan sebagainya, merupakan bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Bagian intelektual, yaitu kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk salah satunya pengaruh pendidikan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran lalu menyimpulkannya, tapi dapat menggunakan alat penilaian lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya dan evaluasi diri. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, yaitu tidak cukup untuk kepentingan dirinya atau individualistik, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana ia berada, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.
Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Merdeka Belajar Abad 21. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tuntunlah murid sesuai zamannya. Dalam menghadapi pembelajaran abad 21, pendidikan tidak boleh lengah dan merasa cukup dengan apa yang telah diupayakan sejauh ini. Tuntutan pembelajaran abad 21: menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa, sehingga kita dan murid-murid mampu membangun konteks diri serta identitas sebagai suatu bangsa. Pada abad 21, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan sosial emosional menjadi begitu sangat penting, bukan hanya bagi murid, tapi juga bagi guru sebagai fasilitator pembelajar. Kompetensi dasar yang menunjang penguasaan tersebut adalah kompetensi literasi yang meliputi bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Dan kompetensi murid menjadi mandiri, mengenali diri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui, strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Pendidikan karakter dan kognitif. Pengembangan kecerdasan sosial emosional kadang tertutupi oleh pengembangan kecerdasan kognitif dalam proses pembelajaran. Padahal pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid sebagai modal di kehidupan masa datang. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem terkecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan atau sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan alam masyarakat, wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Ki Hajar Dewantara menyatakan di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat. Demikian tadi aksi nyata Merdeka Belajar. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.